Nah itu salah satu contoh juga, misalnya ini kita harus melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah ini dengan protokol kesehatan yang ketat, karena kita harus mengenal lingkungan kita ini. Anak-anak ini sekalian harus mengenal lingkungan sekolah SMK 2 ini. Kalau dari luar saja, ya, cuma dong foto-foto atau cuma dengan melalui video, ya pasti kita salah mengenal. Ya, bangunan A misalnya harusnya duduknya di utara, perkiraan kita duduknya di barat, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kalau hanya melalui video itu juga tidak bisa tersampaikan, tidak bisa dicerna secara keseluruhan atau 100%. Paling tidak ya 50-60% lah. Nah, ini tekad kita semua, ya, khususnya yang mengelola pendidikan, bahwa anak Indonesia harus cerdas, harus pintar. Karena kenapa? Anak-anak Indonesia merupakan kades pembangunan yang melanjutkan pembangunan di Republik ini. Anak-anakku sekalian, kami yang di depan ini suatu saat pasti istirahat dalam mengelola pembangunan ini. Yang melanjutkan siapa? Anak-anakku sekalian ini. Kalianlah yang nanti melanjutkan ini semua. Oleh karena itu tidak ada cerita bilang anak Indonesia tidak boleh belajar karena COVID, karena pandemi COVID-19 ini. Ini COVID kita harus terima dia sebagai suatu peringatan dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dalam segala aktivitas jangan sampai melupakannya. Kita tidak bisa menghindari ini secara keseluruhan, tetapi kita bisa membuat pencegahan. Nanti sebentar ada materi ada kayaknya nanti dari Dinas Kesehatan menyampaikan tentang khusus COVID-19. Tapi menurut kami bahwa ini adalah suatu bentuk maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita diberi peringatan untuk selalu mengingatnya. Kalau ini adalah musibah, maka kun fayakun, dunia hancur, selesai. Oleh karena itu, ini bukanlah musibah, tapi ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita mau mengingatnya dan kita mau berpikir untuk bagaimana caranya melakukan aktivitas dalam kondisi COVID ini. Orang mulai berpikir apa itu belajar jarak jauh, apa itu bekerja jarak jauh. Dari dulu kita tidak pernah mendengar orang belajar jarak jauh dalam jaringan atau apa yang kita sebut dengan sekarang disingkat menjadi daring. Orang pikir daring ini nanti sesuatu yang lain, padahal daring cuma singkatan saja. Belajar jarak jauh dalam jaringan. Artinya orang ini belajar tetapi tong bakuliah. Begitu. Boleh bakuliah atau boleh bakuliah tapi baku bicara langsung. Itu artinya dalam jaringan. Kemudian boleh bekerja jarak jauh dalam bentuk luar jaringan atau apa yang dong istilahkan dengan atau disingkat dengan luring. Luring ini kan semua singkatan, luar jaringan. Artinya begini, tong belajar tapi lewat pesan kata-kata saja. Ya misalnya lewat radio, televisi, kan tong tak bisa baku bicara langsung, hanya pesan kata-kata atau gambar-gambar saja. Ya, itu yang disebut dengan pembelajaran atau bekerja dengan bekerja jarak jauh dengan cara luar jaringan. Ini mungkin supaya nanti ada penjelasan dari pemateri selanjutnya. Nah, saya terlalu banyak bicara, cuma saya berharap begini, harapan kami kebetulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan saya
ditunjuk sebagai kepala cabang dinasnya di Kota Ternate, ya. Gitu. Jadi semua kabupaten punya cabang dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku Utara, karena kita semua ini di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Kami berharap atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara berharap dengan adanya masa pengenalan sekolah ini, kami berharap Bapak Ibu para Dewan Guru, para pemateri, agar bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyampaikan berbagai materi yang bermanfaat buat anak-anak kita ini. Jadi bukan cuma kita cerita tentang lingkungan sekolah, mungkin ada materi-materi lain yang sudah dirancang, yang diharapkan disampaikan kepada siswa kita semua ini dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harapan kami, karena ini adalah sekolah SMK, ya, sekolah menengah kejuruan, yang diharapkan dapat menciptakan atau menyiapkan tenaga kerja yang handal, yang bisa diterima di berbagai lapangan pekerjaan sesuai disiplin kompetensi masing-masing. Oleh karena itu kami berharap dari anak-anak sekalian, kami berharap pertama adalah kalau sebentar dalam proses belajar mengajar ini, bersiaplah anak-anakku sekalian ini untuk menjadi orang-orang yang profesional dalam bekerja sesuai dengan kompetensi yang kalian inginkan atau yang kalian pelajari di sekolah ini. Begitu juga Bapak Ibu, para Dewan Guru, kami berharap didiklah anak-anak ini dengan sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu saja beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Ternate Kamis 15 Juli 2020 kami nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta peserta adik-adik peserta MPLS yang berbahagia, selanjutnya materi singkat dari gugus tugas COVID-19 dalam hal ini dibawakan oleh perwakilan Puskesmas Siko Kota Ternate. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Dek, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada pihak sekolah SMK 2 Kota Ternate yang sudah mengundang kami sedikit memberikan informasi tentang protokol kesehatan terkait COVID-19. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan para panitia penyelenggara perkenalan sekolah di SMK Negeri 2 Kota Ternate, adik-adik yang kami cintai, sebelum kami melakukan sosialisasi, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami berdua dari tim gugus tugas percepatan COVID-19 Puskesmas Perawatan Siko, yang sebelumnya kami adalah pemegang program
saya petugas kesehatan lingkungan yang seharusnya yang hadir pada hari ini adalah petugas promosi kesehatan. Cuma hari ini dia berhalangan, sakit, tidak hadir. Dan teman saya yaitu petugas UKS, yaitu unit kesehatan sekolah di Puskesmas Perwatan Siko. Baik, Bapak Panitia, Ibu Panitia, mungkin waktu kita tidak lama, saya hanya ingin sedikit memperkenalkan tentang, kalau kita bicara apa itu virus corona atau apa itu COVID-19, sudah 4 bulan, kita pasti semua, jangankan adik-adik, anak-anak usia balita saja tahu. Apa itu adik virus corona? Virus corona itu pakai masker, jangan keluar rumah. Itu anak umur 3 tahun dan 4 tahun. Apalagi kita pasti semua sudah tahu. Di sini mungkin penekanan saya sebelum tentang protokol kesehatan di tempat umum, terutama di sekolah, tapi saya memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara karena mereka sudah melakukan protokol kesehatan terkait COVID-19. Saya masuk dari luar, saya lihat tempat cuci tangan. Ya, adik-adik saya tanya dulu, ada yang tidak cuci tangan masuk ruangan? Jujur, ada yang tidak cuci tangan masuk ruangan? Atau tempat cuci tangan hanya sebagai sarana agar terpapar, tertera di situ atau taruh di situ supaya bisa lihat bahwa protokol kesehatan ada, tapi adik-adik masuk pakai cuci tangan tidak? Semuanya cuci tangan, baik. Adik-adik di sini para panitia sebelum masuk diukur suhu tidak? Ukur. Semua suhu adik-adik berapa? Rata-rata normal. Tidak ada yang bergejala, tidak ada yang batuk, tidak ada yang demam. Kalau demam pasti ketahuan di suhu, ya, di atas 37 derajat Celcius, ya 38. Jadi pasti ketahuan. Baik, protokol kesehatan yang di sini yang dianjurkan yaitu di tempat umum, berarti di sekolah, cuci tangan pakai sabun, di bawah air mengalir. Tapi yang diharapkan adalah sarananya. Bagaimana anak-anak mau cuci tangan kalau sarana cuci tangannya tidak ada? Tapi alhamdulillah SMK Negeri 2 Kota Ternate ada. Sebelum COVID juga ada kerang-kerang di semua tempat kamar mandi. Yang kedua, adik-adik harus membiasakan karena sekarang kita sudah masuk kepada tahapan yang biasa disebut new normal, tapi sekarang bukan new normal lagi, tapi adaptasi kebiasaan baru. Yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru adik-adik harus membiasakan hidup sehari-hari dengan melakukan protokol kesehatan ini, yaitu tadi cuci tangan. Jika di luar rumah jangan lupa membawa hand sanitizer atau antiseptik. Ada yang bawa antiseptik? Boleh angkat tangan yang bawa antiseptik atau hand sanitizer? Angkat tangan saja, saya mau lihat, karena ini menuju kebiasaan baru. 1, 2, 3, 4. Berapa jumlah yang ada di dalam ruangan ini? Bisa 100 orang, Pak? 100. Yang bawa 3 orang. Ke depan, hand sanitizer sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan kemana-mana kita harus membawa. Ya, tapi kalau seandainya di rumah atau ada air, ada sabun, membiasakan cuci tangan saja. Karena dengan mencuci tangan itu kuman, bakteri, virus semua bisa 99% hilang. Ya, termasuk tangan yang kotor, lemak-lemak yang ada di tangan kita juga ikut hilang. Kalau hand sanitizer hanya membunuh kuman saja atau virus, tapi belum tentu tangan atau kotor kita di dalam tangan yang ada lemak-lemak yang biasa menyimpan kuman bisa mati, belum tentu.
jaga jarak. Oke. Nah. Ya. Ya, jaga jarak. Oh iya. Jaga jarak saat berbicara dengan orang lain minimal 1 sampai 2 meter, ya. Jadi kita harus perhatikan di saat kita berbicara dengan orang lain, kita harus jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti orang baku marah, ya, tapi jaga jarak agar tidak terpapar virus COVID-19. Yang berikut, membiasakan tidak berjabat tangan dulu, ya. Membiasakan tidak berjabat tangan artinya cukup dengan mengucap salam atau melambaikan tangan, ya, untuk menghindari juga supaya kita tidak kontak dengan orang lain. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena virus COVID-19 tidak semua bergejala. Ada yang sehat tapi terkonfirmasi positif. Ada yang sakit. Ada juga yang mengatakan bahwa virus corona itu terada. Ada di pemahaman masyarakat virus corona itu tidak ada. Iya, orang bisa bilang begitu tidak apa-apa karena tidak melihat dengan kasat mata. Kenapa kota Ternate atau Indonesia lebih banyak hanya terpapar? Karena kita daerah iklimnya tropis, panas. Jadi hanya terpapar virus di daerah tersembunyi yaitu tenggorokan. Ya, jika masuk ke paru-paru kita pasti akan sudah terinfeksi. Untuk itu kita harus bersyukur bahwa ada yang positif tapi sehat-sehat saja. Jika dibandingkan 5-6 bulan ke belakang di daerah Wuhan, Cina. Karena daerah mereka dingin, maka banyak sekali yang terinfeksi dan banyak sekali yang meninggal. Kata Bapak Kepala Dinas tadi, jangan takut, jangan panik. Allah sayang kepada kita, maka Dia memberikan ini. Ya, tapi bukan berarti suatu musibah yang harus perlu orang takuti, tapi orang harus ikhtiar. Ya. Yang berikut yaitu jaga kesehatan. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seimbang. Perbanyak makan sayur dan buah, adik-adik. Konsumsi vitamin, jangan lupa rajin berolahraga. Ya. Adik-adik saya mau tanya, ada yang datang bawa makanan sendiri tidak? Ada yang datang bawa makanan sendiri dari rumah, sarapan ataupun makan siang? Atau panitia menyiapkan makan siang? Ya, Bapak-bapak panitia. Karena kalau diharapkan dengan protokol kesehatan ke depan, adik-adik, kita berbicara bukan hari ini saja ya, jika adik-adik nanti sudah normal masuk sekolah, jangan lupa makanan dibawa sendiri dari rumah. Itu salah satu kriteria anak sekolah. Ya, sudah tidak ada lagi aktivitas kantin-kantin di sekolah. Kenapa? Kalau ada kantin pasti jaga jarak itu hilang. Kalau ada kantin pasti kerumunan itu ada. Tapi kalau seandainya adik-adik bawa sendiri makanan dari rumah, otomatis aman. Tidak ada kontak sendok, tidak ada kontak gelas, tidak ada kontak piring. Betul tidak? Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin tanya dulu. Adik-adik senang tidak kumpul saat ini dibandingkan sebelumnya? Senang berkumpul sama-sama? Senang. Adik-adik ingin sekali di saat yang sebelum 3 bulan yang lalu kembali lagi tidak? Ingin sekali. Ingin sekali tatap muka dengan ibu guru, bapak guru. Ingin sekali berteman tanpa rasa takut atau khawatir. Ingin kan? Kita orang semua ingin seperti itu. Ya. Jadi adik-adik sesudah dari sini jangan kita bicara bahwa hanya di sekolah saja protokol kesehatan kita lakukan. Tapi di rumah, di luar semua kita harus lakukan. Tujuannya supaya cepat pandemi ini bisa berakhir. Agar orang semua bisa hidup sehat, tenang,
damai, dan tidak ada khawatir lagi. Sudah 5 menit, Pak? Ya, mungkin adik-adik bisa baca nanti slide-nya, lanjut saja slide-nya. Tunggu, saya lihat tadi untuk ini. Himbauan. Ini semua tadi sudah ada toh, peralatan ini. Peralatan mandiri, peserta bawa peralatan sendiri seperti alat sholat, alat makan, alat tulis, dan sebagainya. Jika menyediakan makan minum, terdapat pelayanan yang bisa menjamin kita ya. Jadi sebenarnya protokol kesehatan ini virus ini bukan hanya toran di Ternate ataupun di Indonesia, sudah pandemi. Jadi saya yakin semua pasti sudah tahu ya tentang protokol kesehatan, karena semua ini sekarang lagi berhadapan dengan media elektronik ya. Jadi orang semua pasti tahu ada media cetak dan lain-lain. Jadi mungkin di sini saya hanya ingin menghimbau kepada pihak sekolah, kalau boleh sarana prasarananya juga mendukung. Jika sarana prasarananya mendukung, anak-anak akan terbiasa. Mereka berperilaku hidup bersih sehat, tapi tempat cuci tangan terada sama saja. Ya, mereka ingin jaga jarak, tapi di sekolah tidak ada tanda kali, tidak ada tanda jaga jarak, sama saja. Ya, tapi untuk saat ini berapa meter ke pinggir? 1 meter ya, minimal 1 sampai 2 meter. Ya, mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari teman saya? Sedikit tambahan ya. Dari saya sekian, mungkin ada tambahan dari teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sehat? Insya Allah ya sehat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta jajarannya, Bapak dari Dinas Pendidikan yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Puskesmas Perawatan Siko untuk menyampaikan sedikit sosialisasi tentang virus corona ya, yang lagi heboh, yang bikin orang banyak stres ya. Rata-rata di Ternate kita sudah di angka 1.000 lebih yang terkonfirmasi COVID, dan insya Allah mudah-mudahan angka kesembuhannya bertambah di hari ini, karena kita di Ternate ini banyak masalah dengan peralatan. Jadi mungkin hasil pemeriksaannya itu agak lambat karena proses pengirimannya kita masih ke Makassar dan Manado. Ya. Terus selanjutnya adik-adik, tadi teman saya Ibu Masni sudah banyak menyampaikan tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk diri kita sendiri maupun di sekolah ya. Begitupun di tempat kerja atau di sekolah ada protokolnya sendiri. Jadi mohon adik-adik ya, tolong kalau memang pada saat di sekolah ya harus sesuai dengan protokol yang ada. Ya, tadi pakai masker, cuci tangan. Yang lebih bagus lagi kalau sudah di sekolah dicek suhu tubuhnya setiap kali siswa itu masuk ke sekolah. Ya, jangan sampai si siswa sendiri tidak tahu kalau dia panas atau demam, dia datang ke sekolah, ya, bisa mengganggu kesehatan untuk teman yang lain juga, ya. Karena virus corona ini dia lebih banyak tanpa gejala, ya. Banyak kan adik-adik ya atau bapak ibu tak dengar bahwa banyak sekali itu
pasien yang masuk di karantina sana itu dia tidak dengan gejala, tapi dia positif terkonfirmasi virus COVID-19, ya. Jadi kenapa dia tidak tanpa gejala? Karena sistem imun tubuh dari si orang tersebut itu lebih kuat, dia cepat, dia cepat untuk adaptasi dengan virus, dia melawan virus sehingga kita bisa sehat, ya. Ya mungkin tambah lagi sedikit saja, 1 menit saya tambahkan. Mohon adik-adik perhatikan protokol kesehatan, jaga diri sendiri, ya. Dengan cuman jaga 3 saja kebiasaan kita, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Setiap hari adik-adik tolong ke sekolah bawa desinfektan, ya. Cairan desinfektan yaitu hand sanitizer yang sekarang sudah banyak dijual di pasar yang harganya ada 10.000, ada 20.000. Ya, mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya untuk adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta MPLS SMK Negeri 2 Kota Ternate yang kami hormati. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Umar Abdul Alim. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pimpin doa bagi yang beragama Islam dan agama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana talamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbak filana wali walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsif anna minal qala'i wal bala'i wal waba'i wal fahsya ma la yaqsifu khairu. Allahumma aqsif anna minal qala'i wal bala'i wal waba'i wal fahsya ma la yaqsifu khairu. Allahumma aqsif anna minal qala'i wal bala'i wal waba'i wal fahsya ma la yaqsifu khairu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta MPLS SMK 2 Kota Ternate. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah rangkaian acara pembukaan
masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kota Ternate belajar dari COVID-19. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel SMK 2 Ternate Official. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.